rekan-rekan semua, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk mengikuti pertemuan. Ya, insyaallah hari ini kita akan membedah materi tentang peran sistem informasi dalam perusahaan, bisnis, organisasi, dan bagaimana mengelolanya. Jadi kita akan membedah sedikit banyaknya, walaupun nanti akan baca di kemudian hari, ya, di rumah melalui e-book, internet, ya, maupun bisa ditanyakan kepada praktisi-praktisi yang ada di perusahaan, yang bekerja di perusahaan. Peran sistem informasi dalam bisnis. Pernah nggak mendengar sebuah peran? Peran seseorang, peran dari yang memiliki jabatan, peran yang memiliki wewenang, ya. Peran mahasiswa. Apa yang dimaksud dengan seorang mahasiswa? Apakah mahasiswa itu memiliki peran? Apa perannya? Belajar. Mengikuti mata kuliah. Menurut Anda apa itu peran mahasiswa? Belajar. Kita bedakan apa beda antara belajar dengan pendidik. Ada perannya. Peran pendidik apa? Pendidik yang memberikan ilmu, orang belajar yang menerima ilmu. Kalau sekarang apakah peran seorang pendidik itu harus hadir? Apakah? Iya, pasti. Oke, kalau peran dosen mengajar, peran guru mengajar, apa beda guru dengan dosen? Kalau dosen tingkatannya agak lebih tinggi. Tinggi. Siapa lebih enak jadi dosen? Sama-sama mendidik. Ya benar, kalau misalnya bukan lembaga pendidik, lembaga bisnis. Kalau pendidik berarti lembaga pendidik ada organisasi, universitas, kalian, ya, atau lembaga pendidikan, ya, itu. Jadi ada beda lembaga bisnis, komersil, ada lembaga pendidikan yang kadang-kadang berlaba, kadang-kadang itu bersifat komersil. Jadi di sini peran sosok daripada pelaku bisnis itu tujuannya apa? Untuk mendukung atau mengganggu? Mendukung. Misalnya ada konsumen di sebelah kanan saya, ada agen di tengah-tengah saya, ada produsen yang memproduksi barang, baik produk maupun jasa. Si agen, apa peran si agen? Di sebelah kanan si konsumen, sebelah kiri saya produsen, di tengah agen. Apa hubungan antara si konsumen dengan si produsen? Si agen ini yang mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Mendistribusikan. Itu perannya. Kalau peran si konsumen? Kalau peran si produsen? Ketika terjadi interaksi si
sebelum mengambil sesuatu itu menguntungkan atau merugikan. Jadi ada namanya itu sebuah keputusan. Contoh, apa keputusan kamu sehingga dari beberapa jenis prodi yang ada di Universitas Al-Muslim ini banyak, tapi hanya kau lah administrasi bisnis yang aku pilih. Keputusannya, kenapa harus pilih administrasi bisnis? Keputusan kan ada pertimbangan. Kenapa? Oh, entrepreneur masih kurang. Karena berkaitan dengan dagang. Saya juga termasuk orang dagang. Orang dagang. Seandainya keputusan itu keputusannya salah, karena kadang-kadang bakat kita tidak didukung dengan tempat kerja, atau misalnya banyak orang bisnis, si A bisnis, si B bisnis, si C bisnis, tapi kok yang si B ini yang laris, yang kaya, yang berhasil, kenapa si C dan si A itu nggak berhasil? Setiap bisnis ada strategi masing-masing. Strategi. Mungkin si B sama si A sama si C nggak paham Pak sama strategi bisnisnya. Ada nggak yang memang keahliannya sudah dilatih? Ya mungkin dari orang latihan pilih kita dia. mungkin kadang kita perlu belajar juga. Kalau nggak ada kemauan kita nggak perlu belajar. Karena setiap tahun itu akan beda cara sistem promosinya. Kan dulu mungkin orang bawa-bawa menawarkan. Kok sekarang ada marketplace, ada promosi melalui influencer. Oh, betul. Oke. Keputusan bagi sesuatu kegiatan yang tidak ada lagi disambung. Putus. Jual beli. Sudah jual perantau, berarti nggak ada hubungannya lagi masalah barang itu utuh tidak utuh ketika penyerahan barang. Betul? Sudah putus kan? Kalau misalnya keputusan tadi yang telah kita ambil itu tiba-tiba ada force major. Saya butuh misalnya organisasi ini mau mengembangkan wisata agroteknologi atau organisasi ini mau investasi di kelapa sawit. Tiba-tiba terjadi force major. Misalnya tsunami, gempa, apakah yang memutuskan atau yang memberikan keputusan tadi layak disalahkan? Musibah. Jadi siapa yang akan bertanggung jawab atas sebuah keputusan tadi? Itu resiko, Pak. Resiko. Jadi seorang manajer itu harus mengundurkan diri. Kalau misalnya kita contohkan ada perusahaan Garuda. Ketika COVID-19 terjadi, itu COVID-19 itu masuk force major. Kenapa dia nggak force major? Ada yang dinyatakan? Diundang? Kayak banjir kemarin, Pak. Kayak banjir? Iya, kayak banjir. Banjir ya. Nggak bisa sangka, Pak. Kalau ketika banjir misalnya ada tambak, Iya, resiko tuh, Pak. tiba-tiba Karena airnya bukan usaha. melewati daripada Tambah. tambak. Iya. Jadi hal-hal yang demikian bisa diambil solusi atau memang ya sudah apa solusinya kira-kira? Mulai awal, Pak. Hah? Mulai dari awal. Misalnya kayak ini Pak, COVID-19 itu kan, itu COVID-19 itu kita nggak boleh saling jumpa tatap muka gitu. Kan setelah waktu COVID-19 banyak UMKM yang jual online di TikTok, di Shopee, mereka buat marketplace supaya UMKM mereka tetap berjalan. Ya. Kalau bisnis itu mentok, ikan tadi
udah lari, udah namanya nggak lagi ditambah. Jadi langkah-langkah untuk survive dan untuk mencari bisnis sekunder, bisnis untuk mengganti yang bisnis prima tadi. Paling tidak kalau udah rugi ya jangan rugi sekali ya, jangan sangat rugi ya. Kira-kira dalam keadaan COVID-19 itu situasi dalam harus jaga jarak bisnis apa ya? Yang paling tidak rugi dari portfolio kan udah ya, mungkin ada nggak bisnis lain? Nah inilah ada lebih modal ini ya bisa hidup apa bisnis masa COVID-19 yang layak kita kembangkan. Jual masker, jual hand sanitizer mungkin Pak, ataupun yang bisa membuat contoh kayak obat-obat vitamin yang bisa dikonsumsikan dalam jangka waktu tertentu, misalnya kan dapat vitamin C kayak IMC 1000 itu Pak, itu kan untuk menambahkan vitamin kita. Mungkin kalau orang nggak mau keluar, dia bisa jual secara online dan kita mengantar tanpa tatap mata, bisa membayar secara transfer mungkin. Itu kan bisa menghasilkan juga uang untuk dari hasil-hasil COVID yang kita rasain tahun yang lalu Pak. Ya, bagus ya. Oke, baik. Selanjutnya ada hal-hal yang penting juga harus diperhatikan ya. Kalau maunya si produsen, apa maunya si produsen? Barangnya laku. Maunya si agen ini ke dari sini apa lagi? Dari produsen ke agen, dari agen ke konsumen. Oh itu, taruh di sini dulu. Jadi dia sudah terminal. Ya. Nanti kalau awalnya agen dulu baru masuk ke konsumen atau Bisa dulu. Dari produsen dulu, Pak. Salah kasih ke produsen atau enggak pakai sistem yang dulu langsung dijual barang sama agen, nanti pas dalam performnya dikasih ke konsumen. kalau seandainya kamu agen, kamu mendapat untung dari produsen aja atau dari dua-duanya? Dua-dua. Jadi misalnya kita jual tanah, Ya, misalnya saya ada katakan si A banyak tanah, jual dapur, ya menjual tanah. Ada ini anak muda menikah, mau beli tanah. Gimana kamu cari uang dari dua pihak? misalnya saya jadi agen. Misalnya harga tanahnya 10 juta dari Dari yang mana? punya tanah, dari yang punya Dari tanah. dua dapur. Ya, dari tuan dapur. Nanti saya jual ke yang pembeli tanah itu harganya lebih dari 10 juta. Misalnya 12 juta paling rendah atau enggak 15 juta. Itu kan dari uang lebih itu bisa jadi keuntungan. Bahkan mungkin sekarang saat jual tanah nanti yang jual tanah juga kasih komisi ke kita persen karena kita udah berhasil jual tanah dia. Berarti dari si produsen, dari bukan yang pegang, sekarang nih, pegang ya. Karena bapak uang baliknya belum, kan, mau megang, jual 12, ya betul. Tapi ada surplus 2 juta. Tadi kan dari sana dapat 2 juta, dari sini kemana mau ambil uangnya? Tadi kalau dari 10 juta lagi Dari sana apa? Misalnya gini, dari kan saya sebagai agen, kan saya jual tanah 10 juta. jual 10 juta, bukan dikasih uang ke dia itu 10 juta. Oh, kasih uang. Saya harga tanahnya 10 juta, saya jualnya 15 juta. Nanti keuntungan saya kan ada 2 juta lagi. Saat saya kasih uang ke pemilik tanah ke 10 juta, pasti dari pemilik tanah nanti ada kasih persen saya karena udah berhasil jual tanah dia. Oh gitu, berarti yang ini nggak kamu katakan bahwa harga aslinya itu. Enggak, itu kan bisnis Pak. Oh, Nah, itu makan ya. Bagaimana dengan pendapat dari kaum laki-laki dalam berbisnis? Itu dari segi mikro. Kalau misalnya bisnisnya tempat gunung emas atau tempat Berlian. berlian, tambang berlian. Gimana? Mau beli contoh ini di Arab Saudi. Di Arab Saudi, setiap rumah kebun atau setiap rumah kadang-kadang ada
yang ada minyak itu aja Pak. Nah, misalnya seperti kejadian di Exxon Mobil, Lokasi yang ada minyak. di Exxon Mobil di Jakarta Simpang Supri masih berlama-lama satu sawah semua belum dibangun Exxon Mobil. Datang bule-bule Amerika survei, rupanya ada jenis gas di daerah Batang Kuli, Arun, ya, sehingga akan dibangun pabrik. Kejadian di masa itu, petani tidak tahu bahwa di bawah tanah sawahnya itu ada gas. Dah, jadi datang investor, bu, jual mana? Ya, berapa? Harganya? Saya nggak jual karena saya tanah itu untuk bertani. Enggak, jual 5 kali lipat saya bayar. Anggaran ini jual. Dan dapat surat. Kemudian saya dapat surat, petani sendiri dan diukur mobil, kan? Itu sama kayak orang jual nih Pak, jual keren kereta api kan. Sama aja nih Pak. Luas sana kan? Nah, jadi ketika bangun industri, kalau di Aceh kepemilikan kalau sudah surat dan dipegang, berarti yang menguasai hak itu adalah yang memegang Surat. surat. Kalau di Arab Saudi itu ada yang mendapatkan sumber minyak di ladangnya, berarti berapa liter yang diambil dari sumber minyaknya harus dibagi dengan pembeli. Kalau misalnya kamu orang Eropa, kalian orang Eropa datang ke Timur Tengah, bagaimana membuat? Apakah memakai jurus yang dilakukan di Aceh Utara, Exxon Mobil, atau menggunakan ikuti budaya daerah? Ikut daerah. Kenapa harus ikut daerah? Kata kita kan harus ikut bagaimana jangan ada culture shock nanti masih industri di sana Pak. Ada pendapat lain yang dari orang Arab? Bagaimana orang Arab? Ikut budaya orang Arab, atau ikut budaya orang Aceh? Tergantung tempat. Kalau emang target marketnya itu di yang tadi di timur, berarti kan kita harus mengikuti sistem yang di sana. Begitu juga dengan di Aceh kan, bagaimana sistem di Aceh kita harus mengikuti kan. Contohnya, saya kan kemarin terlibat juga di lembaga survei bagian minyak dari Repsol. Jadi kita kan juga sebelum beli itu kan kita harus konsultasi juga, apalagi Aceh ini kan terkenal dengan banyaknya panglima, baik panglima laut, panglima udara, nanti ada apa lagi kan, jadi kita harus konsultasi dengan pimpinan-pimpinan dulu di sana. Walaupun kita punya uang dan regulasi dengan pemerintah itu sudah diberikan, tapi di sini ada yang lebih kuat daripada pemerintah, itu warga desa itu sendiri untuk Aceh. Makanya kita harus mendapatkan juga izin dari pihak masyarakat desa. Setelah berkonsultasi baru kita bisa beli tanah tersebut, dan dia nggak bisa kan kita beli langsung dengan harga yang lebih murah. Kita juga sosialisasi bahwa di tanah tersebut ada ini. Kenapa harus sosialisasi? Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Misalnya ketika kita tidak memberikan pengetahuan itu terhadap masyarakat di sana bahwa di tanah tersebut ada minyak, karena kan kasus yang kita bahas sekarang kan minyak. Jadi ketika mereka tahu bahwa ada minyak di situ dan kita beli dengan harga mahal tapi kita tidak memberikan tahu kepada mereka, ini akan jadi masalah. Apalagi Aceh kan terkenal dengan daerah-daerah yang masih ada eks-kombatan gitu. Mungkin hal-hal yang kayak dulu itu akan terjadi lagi, peperangan, mungkin sekecil-kecilnya itu ya bentrok antar pekerja dari luar negeri. Kasus yang kita ceritakan di negara Spanyol, dari negara Spanyol ini akan bentrok dengan masyarakat yang ada di desa tersebut. Jadi kayak gitu. Tapi kalau menurut saya Pak, karena Bapak bilang tadi mau ambil sistem Arab atau Aceh Utara. Saya kalau bisa sebagai pembisnis, saya akan ambil sistem Aceh Utara. Kenapa? Di situ kita tidak akan membagi pembagian lagi. Ketika udah kita mengeluarkan, misalnya kita mengeluarkan beli tanah itu 2M. Nah, kita dari minyak itu bahkan dapat laba lebih dari 2M. Nah, jadi kalau bisa kita perbandingkan, kita harus bisa dapat utuh tanah tersebut, minyak tersebut, lapak tersebut. Supaya apa? Kalau walaupun kita mengeluarkan banyak modal, tapi kita akan mendapatkan kembali lebih dari situ modal yang kita dapat dari kita keluarin. Bisa kita bilang tadi
mengeluarkannya 2 miliar untuk membeli tanah itu. Kita bisa mendapatkan 2 kali lipat dari minyak itu untuk kita membeli itu, Pak. Laba dari situ. Itu sistem yang menurut saya sendiri, Pak. Kapitalis banget. Gimana dengan dirimu? Ada pendapat? Ini modal sekecil-kecilnya 2M, dapatnya 2 T. Ya kan, sia kayak gitu. Karena itu kan minyak, Pak, atau lagi gas. Bisa modalnya. Jadi menambahkan kalau menurut saya kita bisa kita tetap mengadopsi budaya yang ada di Indonesia Utara juga kita terapkan di arah sana, kayak nggak cocok karena kan istilahnya kita bisnis bukan semata-mata untuk cari untung aja, kita harus beradaptasi di sana. Gimana sistem yang diarah nanti? Apakah nanti bisnis kita dapat berjalan? Misalnya bisnis kita emang dapat berjalan lancar, gimana dengan masyarakat di sana? Kan sampai sana kita perlu perizinan, perlu kita perlu manajemen risiko. Nanti kan yang bantu kita pasti orang di sana. Jadi kita nggak mesti harus tetap fokus. Misalnya kita orang Aceh, kita tetap membawa budaya Aceh kita ke sana. Kita harus tetap berbaur sama yang punya daerah. Bagus. Oke. Sekarang kita buat komparatif. Yang tadi satu pihak mengatakan bahwa kita menguasai ladang lahan, berarti kepemilikan setelah file infrastruktur itu adalah semua kita kuasai. Nah, ketika terjadi minyak seperti kasus Lapindo, minyak muntah seperti laut, seperti sungai ataupun seperti tambang, terjadi kebakaran, penduduk terbakar. Ya, karena ada minyak yang memang banjir minyak di permukaan sehingga terjadi kebakaran yang tidak henti-hentinya karena terlalu banyak. Nah, ini perspektif kapitalis menguasai keuntungan modal uangnya masyarakat, keuntungan sebesar-besarnya. Ketika menghadapi cost management apa? Kemudian yang ini sedikit sosialis dan kapitalis. Setengah sosialis, sedikit apa? Karena kayak doang, kita lihat orang juga harus merasakan. Jadi cost management, kira-kira bagaimana? Saya misalnya dari kejadian seperti itu kan setiap komisi sudah ada manajemen risiko sendiri. Kan kita sebagai komisi harus menguasai apa manajemen risiko yang akan kita terapkan ke bisnis kita nanti. Misalnya kayak terjadi kecelakaan. Misalnya kasusnya minyak. Jadi misalnya terjadi semburan minyak tadi, kan kita sebelumnya udah pikirkan apa kemungkinan terburuk. Selain kita memikirkan keuntungan yang akan kita dapatkan, kita pasti akan memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Itu resiko pekerjaan atau itu resiko perusahaan. Jadi manajemen resiko. Jadi kita harus bentuk manajemen risiko di perusahaan untuk dapat menanggulangi sewaktu-waktu bencana itu terjadi. Jadi kan udah ada persiapan saat terjadi, jadi nggak akan rugi, walaupun rugi nggak akan rugi banyak. Berarti kalau terjadi cost major, berarti setengahnya rakyat, setengahnya pemilik PT gitu. Kalau ini kalau kapitalis kan tanah saya sendiri, tapi yang terbakar bukan orang saya, kampung. Gimana itu? Kami akan membuat suatu asuransi, Pak. Kayak contoh kemana kayak batas usia kan banyak semua orang nggak tahu. Kita akan membuat asuransi di kampung. Kan kita udah memiliki satu wilayah. Otomatis kita mempunyai sertifikat, kita udah ada bukti. Jadi kita akan buat asuransi nanti apapun yang akan terjadi. Kenapa harus punya kita? Kenapa harus punya kita? Karena kan itu punya kita. Jadi kita berhak apapun yang akan kita lakukan. Kalau mereka membuat suatu demo atau apa mau gara-gara minyak itu kebakar semua, kita akan membuat asuransi mereka akan dapat uang makan, tempat tinggal yang baru, ataupun kita akan kasih uang untuk makan mereka yang sudah kena musibah itu, Pak. Nanti bisa menjadi asuransi hidup mereka. Bagus. Coba dibandingkan dengan kejadian di Lumpur Lapindo. Kejadian Abu Rizal Bakri. Terjadi semburan lumpur kita mengebor. Yang dicari gas, tapi yang keluar lumpur. Apakah sosok dari seorang Abu Rizal Bakri itu harus mengorek tabungan yang membayarkan rugi ke rakyat, ke masyarakat, atau memang asuransi atau demi sama pemerintah?
menjadi bencana nasional. Pemerintah bantu. Gimana cara kerjanya? Ngemis sama pemerintah jadi bencana nasional atau korek tabungan tutup tuh atau memang ada Karena itu resiko pengusaha. resiko Dia akan mulai usaha dia resiko. mengorek perusahaannya. Jadi yang Uangnya jadi, maksudnya. jadi sekarang Lapindo bagaimana? Bencana nasional atau kita mau oleh bencana? Ya, silakan. Ya, Pak. Jadi kan pembahasan di kelas ini kan tidak semudah dengan kejadian yang di lapangan. Kita belajar lagi pada kasus Pulau itu tahun 2007 itu memakan wilayah sekitar 400 hektar yang termakan daerahnya itu Pak. Dan sampai sekarang itu 2022 juga ini masih ada beberapa hal yang belum terpecahkan. Belajar dari dasarnya itu emang ini adalah kesalahan dari si pebisnis atau pengusaha kan. Tetapi melihat dari kejadian ini, pemerintah juga harus turun tangan karena ini juga sudah masuk ke dalam wilayah bencana nasional. Kalau emang tidak diantisipasi secepat mungkin, ini kita nggak berbicara korban aja yang menjadi masalah, tapi wilayahnya itu 400 hektar pun bukan wilayah yang kecil, wilayah besar. Bahkan terakhir tahun 2019 juga itu sudah mulai dipecahkan, tapi tidak maksimal permasalahannya. Untuk masih keluar sampai sekarang. Jadi seharusnya yang diambil kebijakan itu perusahaan tetap mengganti rugi dan mereka sudah pasti punya asuransi di awal. Tidak mungkin tidak punya asuransi, semua sudah diasuransikan. Dan pemerintah juga turun membantu untuk mengantisipasi lumpur ini karena kadang-kadang ada beberapa perusahaan ini kekurangan dari gimana kita bilang fasilitas mereka. Mereka bisa mengebor, bisa mengambil, tapi ketika terjadi lumpur seperti ini, kadang-kadang mereka nggak punya ahlinya. Otomatis ketika mengundang dari pihak luar itu sangat banyak memakan biaya. Tapi kalau dibiarkan saja itu akan semakin luas. Disinilah perlunya keterlibatan antara pengusaha dan pemerintah untuk sama-sama menyelesaikan hal tersebut. Karena pemerintah juga harus bertanggung jawab. Mau tidak mau pengusaha juga bayar pajak di pemerintah. Jadi menurut saya seperti itu pemecahan. Baik, bagus ya. Baik, saya rasa pemerintah hari ini kita pada saja. Ya, saya rasa kalian sudah menguasai dan jangan takut untuk melanjutkan. Terus bisa simpangnya kembali pisau kan. Kita jadi murah. Jadi baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita kasih sesi tugas saja untuk memperkaya wawasan dari pemecahan analisa bisnis. Ya. Demikian pertemuan hari ini. Saya mohon maaf.